Saya mulai. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nurlayla ini mempresentasikan makalah yang sudah saya buat berjudul Biografi dan Pemikiran Pendidikan Islam Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Biografi Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Selama ini ada anggapan pendidikan Islam hanya terpusat untuk mempelajari ilmu agama. Tapi beberapa kalangan telah melakukan penyesuaian dengan memasukkan ilmu umum dalam kurikulum pendidikan Islam. Salah satu tokoh pembaharu itu adalah Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Mahmud Yunus lahir di desa Sungayang, Batu Sangkar, Sumatera Barat, Sabtu 10 Februari 1899. Keluarga beliau adalah tokoh agama yang cukup terkemuka di kala masa itu. Sejak kecil, Mahmud Yunus dididik dalam lingkungan yang agama. Dia tidak pernah masuk sekolah umum. Ketika beliau berusia 7 tahun, beliau sudah mempelajari Al-Quran serta ibadah lainnya. Gurunya ialah kakaknya sendiri. Beliau sempat 3 tahun menimba ilmu di sekolah desa pada tahun 1908. Karya-karya Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Beliau adalah tokoh aktif dan produktif dalam menulis. Tidak kurang dari 49 karya tulis yang dihasilkan dalam bahasa Indonesia dan 26 dalam bahasa Arab. Pada bidang pengajaran bahasa Arab, pembaharuan Mahmud Yunus tak hanya menekankan penguasaan bahasa Arab, namun juga menunjukkan bagaimana secara didaktis metodis modern para siswa menguasai bahasa tersebut dengan cepat dan mudah. Dari hal tersebut terlihat bahwa Mahmud Yunus memiliki perhatian dan komitmen yang sangat tinggi terhadap upaya untuk membangun, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan agama Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan yang diperuntukkan untuk bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sepanjang hidupnya, Mahmud menulis tak kurang dari 43 buku. Karya-karyanya antara lain, yang pertama bidang pendidikan, ada 6 karya. Kalau mau lihat 6 karyanya itu jelasnya ada di makalah. Bidang bahasa Arab ada 15 karya, bidang fikih 17 karya, bidang tafsir 15 karya, bidang akhlak 9 karya, bidang sejarah 5 karya, perbandingan agama 2 karya, dakwah 1 karya, usul fikih 1 karya, tauhid 1 karya, ilmu jiwa 1 karya, dan karya-karyanya yang lain ada 9 karya. Pemikiran pendidikan yang pertama dari segi tujuan pendidikan Islam. Untuk menyiapkan anak-anak didik agar pada waktu nanti mereka dewasa, mereka sanggup dan cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat sehingga tercipta kebahagiaan bersama dunia akhirat. Yang kedua dari segi kurikulum. Kurikulum pengajaran merupakan terpenting dalam pengajaran. Menurutnya metode juga merupakan jalan yang ditempuh oleh guru untuk memberikan berbagai jenis mata pelajaran dan dilaksanakan dalam kelas saat mengajar. Oleh karena itu, seorang guru harus menggunakan metode yang efisien dan efektif, sehingga tidak melelahkan dan membosankan murid serta beragam dalam penggunaannya. 3. Bidang kelembagaan. Mahmud Yunus termasuk orang yang mempelopori perlunya mengubah sistem pengajaran dari corak yang individual kepada sistem yang pengajarannya klasikal. Dalam metode individual ini, biasanya murid satu persatu mendatangi guru dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Yang keempat, bidang metode pengajaran. Mahmud Yunus memberikan perhatian cukup besar. Ia memperkenalkan buku pegangan bagi guru-guru agama yang berisi cara untuk mengajarkan agama sebaik
baiknya kepada peserta didik sesuai dengan tingkat usia dan jenjang pendidikan yang sedang diikutinya. Mahmud Yunus menyarankan agar setiap pendidik memahami gejolak jiwa, kecenderungan, potensi, gariza, kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik. Dengan demikian, mata pelajaran yang diberikan dapat diserap oleh anak didik dengan sebaik-baiknya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Lanjut Alvira. Ini langsung. Langsung. Saya akan mempresentasikan Haji Hasyim Asy'ari. Kedengeran nggak, Man? Ya, ada. Ya. Pertama-tama tentang riwayat hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa, tanggal 24 Zulhijjah 1287 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdul Al-Hamid Ibnu Abdul Al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona Ibnu Rahman Du Aziz Du Al-Taib Maula Ishaq dari Raden Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Dipercaya pula bahwa mereka adalah keturunan Raja Muslim Jawa. Jadi Hasyim Asy'ari juga dipercaya keturunan dari keluarga bangsawan. Ada ibunya bernama Halimah, yaitu putri dari Kiai Usman, gurunya Hasyim Asy'ari sewaktu mondok di pesantren. Ayahnya Hasyim Asy'ari tergolong santri pandai yang mondok di Kiai Usman. Hingga akhirnya karena kepandaiannya diambil menjadi menantu dan dinikahkan dengan Halimah. Kemudian ada masa kecil Hasyim Asy'ari banyak dihabiskan menimba ilmu agama dari orang tuanya sendiri. Setelah itu ia melalang buana dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Lanjut, selama mondok di pesantren Sidoarjo ini, Hasyim mendapat perhatian lebih dari sang kiai. Hingga kemudian dijodohkan dengan putrinya Khadijah tahun 1892 di usia yang ke-21 tahun. Selang beberapa waktu, istrinya dan mertuanya berangkat haji dan dilanjutkan dengan belajar di sana. Akan tetapi istrinya meninggal karena melahirkan. Kemudian Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air. Dan ia menetap di sana kurang lebih di sini maksudnya. Ia di sana 7 tahun dan berguru pada sejumlah ulama. Di antaranya ada Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Sultan Ibnu Hasyim, Sayyid Abdullah Al-Zawawi, Syekh Saleh Fadl, dan Syekh Sultan Hasyim Dagestani. Kemudian Hasyim Haji lagi Tri Kiai Ramli dari Kemuning atau Kediri yang bernama Nafiah. Sejak itu beliau diminta mengajar di pesantren mertuanya di Kemuning. Kemudian mendirikan pesantren sendiri di daerah Cukir, pesantren Tebu Ireng di Jombang, tahun 6 Februari tahun 1906. Yang tidak beberapa lama berkembang menjadi pesantren yang terkenal di Nusantara. Kemudian lanjut, setelah mematangkan ilmunya di Mekah, tahun 1900 ia kembali ke Indonesia dan mengajar di pesantren ayah dan kakeknya. Kemudian Hasyim Asy'ari meninggal pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah bertepatan dengan 25 Juli 1947 Masehi di Tebu Ireng, Jombang, usia 79 tahun karena tekanan darah tinggi. Lanjut, karya Kiai Hasyim
Beliau termasuk sosok ulama yang sangat produktif dalam menulis karyanya. Namun sangat disayangkan bahwa sejumlah karyanya tidak bisa ditemui oleh masyarakat secara bebas, dan sebagian belum sempat dipublikasikan karena belum tertibnya pengarsipan yang ada pada masa itu. Setidaknya di bawah ini ada kitab yang disusunnya. Kalau yang mau lebih lengkap lagi ada di makalah. Tapi di sini ada Al-Risalah fi Al-Aqaid berbahasa Jawa berisi kajian tauhid, dan ya, yang lebih lengkapnya ada di makalah. Kita mempersingkat waktu ya teman-teman. Kemudian lanjut, organisasi dan pembaharuan pendidikan yang dilakukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Meskipun Kiai Haji Hasyim Asy'ari boleh dibilang ulama salaf tradisional yang banyak berkiprah di pesantren, namun beliau juga seorang organisator. Tercatat organisasi tercatat dalam organisasi MIAI yang selanjutnya berevolusi menjadi Masyumi. Hasyim Asy'ari duduk di pucuk pimpinan dalam gerakan kepemudaan dan kelaskaran seperti GPII, Muslimat, Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, dan lain-lain. Hasyim Asy'ari menjadi penasehat dan penganjurnya. Sementara berdirinya NU yang merupakan lembaga keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia juga tidak lepas dari campur tangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain sukses di organisasi, beliau juga sukses mengadakan pembaharuan bidang pendidikan, khususnya di pesantren Tebu Ireng. Pesantren di Tebu Ireng yang pertama kali adalah pembaharuannya yang pertama kali adalah dengan pendirian Madrasah Salafiyah sebagai tangga untuk memasuki tingkat menengah pesantren. Lanjut ya, ke pemikiran Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan. Karena sulitnya mencari tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berkenaan langsung dengan pendidikan, maka saya mengambil dari tulisan Anwar Syadat dalam blognya yang berjudul Pemikiran Pendidikan Hasyim Asy'ari. Yang pertama itu di antara pemikiran beliau adalah yang satu signifikansi pendidikan. Menurut Hasyim Asy'ari bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat dengan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian menurut beliau terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, bagi murid hendaknya berniat suci dalam menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal yang duniawi atau melecehkannya atau menyepelekannya. Ada guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih. Nah, kemudian menuntut masyarakat atau belajar merupakan ibadah atau mencari yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, menurut beliau, pendidikan hendaknya mampu menghantarkan umat manusia menuju kemaslahatan. Nah, di sini juga ada tugas dan tanggung jawab murid menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di situ ada etika belajar murid, itu harus pandai mengatur waktu, membersihkan hati, membersihkan niat. Ada etika seorang murid kepada guru, yaitu mengikuti jejak guru, memuliakan dan memperhatikan hak guru, juga bersabar terhadap kekerasan guru. Yang ketiga juga ada etika murid terhadap pelajaran, harus memperhatikan ilmu yang bersifat fardhu ain atau yang wajib. Terus ada berhati-hati dalam menanggapi ikhtilaf para ulama. Terus senantiasa menganalisa dan menyimak ilmu. Juga ada tugas dan tanggung jawab guru. Tadi murid, sekarang guru. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Etika guru itu harus senantiasa mendekatkan diri pada Allah, takut pada Allah, bersikap tenang. Terus juga guru dalam mengajar juga harus berpakaian sopan, mencucikan diri, berniat
beribadah. Terus etika guru bersama murid itu menghindari ketidakikhlasan. Dan semuanya dibahas lengkap di makalah, teman-teman. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kembali ke Bapak.